bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi juga kita bersyukur dan terima kasih kepada host kita ini. Jauh-jauh tetap dia hadir. Iya. Kalau dia nggak hadir, hancur bumi. Nah, kalau kita berterima kasih sama host kita, apalagi tadi disebut ini terakhir Ramadan, kita juga terima kasih sama semuanya. Kalau saya doang sama Pak Jamal nggak jadi host. Iya. Ini terutama Bu Tati, Pak Tarjani, Pak Teddy ya. Pak Sukoco walaupun pendatang baru, nampak dia lebih agresif juga kayaknya. Ya, nah mudah-mudahan ini Zoom abadi ya Pak Jamal. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Nanti sampai di barzakh kita Zoom juga. Ya. Amin, amin. Terus kita bicara tentang Al-Quran. Iya. Ini terakhir dalam konteks kajian Ramadan. Setelah Ramadan nanti mulai lagi kita kembali ke apa namanya ke kampus semula, kampus nikah gitu. Ya. Soalnya nikahnya banyak yang belum selesai itu. Ya. Balik ke laptop. Balik ke laptop. Bu Febri nih jadi nggak di absen ya. Masya Iya, Ustaz. Allah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dia emang operasinya senyap ya. Jadi ntar tahu-tahu udah nongol pertanyaan. Wajahnya emang nggak kelihatan nggak apa-apa. Iya. Silahkan slide-nya Pak Jamal. Ya, tema besarnya zakat. Zakat bagian dari amaliyah Ramadan. Ketika zakat dihubungkan dengan Ramadan, maksudnya zakat fitrah. Tapi zakat fitrah itu ketika kita membahas kata zakatnya berkaitan dengan zakat secara umum, itu kurang lebih. Coba kita lihat berikutnya Pak Jamal. Amaliyah Ramadan ini enggak seluruhnya. Ya, kemarin udah i'tikaf, itu bagian dari amaliyah Ramadan. Jadi kalau kita coba ulangi lagi puasa, salat, kemudian sebelum zakat ada i'tikaf. Sebelum i'tikaf atau saat i'tikaf pada Lailatul Qadar. Itu juga bagian tak terpisahkan dari rangkaian ibadah Ramadan. Terus zakat. Maka setelah zakat kembali lagi ke sholat, yaitu sholat Idul Fitri itu sebenarnya. Tapi karena banyak tema-tema amaliyah Ramadan yang kita sudah terbiasa karena setiap tahun berulang, kita tidak bahas secara khusus, akan tetapi kalau ada pertanyaan ya kita coba diskusi. Berikutnya Pak Jamal. Nah, kita fokus di zakat ya. Berikutnya. Ya, mereka ya kenapa aku kerak gitar udah mengesorok baru ada belum kakak kenapa cakupannya ada suara apa Pak Jamal? Cakupannya cuma ya sederhana terkait dengan zakat. Pertama pengertian zakat. Pengertian tidak boleh juga dianggap remeh. Bahkan bukan cuma terkait dengan zakat saja, terkait soal pengertian. Semua persoalan yang mencakup persoalan agama, hemat saya pengertian itu menjadi luar biasa penting. Iya. Terus yang kedua macam-macam. Kita masuk ke pengertian Pak Jamal.
Slide berikutnya nih dia nih, pengertiannya. Saya nggak menguraikan penelusuran bahasa ya, selisan saja. Zakat bermula dari fi'il pola fa'ala, bukan fa'ala, fa'ala. Maka fi'ilnya zakka, yuzakki tazkiyatan wa zakatan. Itu sama dengan sallama yusallimu taslim terus salam. Sholla yusolli tasliyah wa sholatan. Nah, disebut isim masdar. Zakka disebut dalam Al-Quran qad aflaha man zakkaha. Ada man tazakka. Surat yang lain lagi man zakkaha. Itu kalau jadi imam suka ketukar jadi fatal itu. Tadinya ngalor ngidul. Iya. Apa arti harfiahnya? Bersih atau membersihkan. Kata bersih atau membersihkan tentu dari sesuatu yang kotor. Kalau punya nisab harus dizakatkan tapi belum. Tapi tidak. Maknanya tuh harta yang kita miliki kotor. Tuh. Lalu kita keluarkan 2,5%. Itu jadi bersih. Itu maknanya zakat bersih. Yang kedua, maknanya bertambah. Kalau kita keluarkan infak umpamanya, infak nih. 10 rupiah infak 1, sisanya berapa? Sisanya berapa? 10 rupiah atau 10.000. 9. Sisanya 9 tambah 700. Kan yang satu dikeluarkan itu balasannya 700. Iya. Tuh. Tambah nggak? Tambah. Nah, kadang-kadang pikiran dunia itu memang berseberangan sama pikiran akhirat. Nabi pernah menyembelih kambing. Lalu udah selesai bilang sama Aisyah, Aisyah tolong bagikan tetangga. Nabi keluar untuk kepentingan lain. Pas pulang ditanya, gimana Aisyah sudah dibagikan? Sudah ya Rasulullah. Sisa paha buat kita. Aisyah ditegur, salah, yang sisa itu yang kamu bagikan. Kalau yang paha tinggal di rumah, itu paling masuk ke septic tank. Demikian berpikir ukhrawi. Sama dengan infak. 10, infak 1, sisa mana? Itu yang 1 sisa. Yang dibalas 700. Maka pakai matematik ini, zakat jadi artinya bertambah. Yang ketiga, zakat artinya tumbuh. Al-Quran menyebut tentang riba. Mereka menganggap bertambah itu riba. Sekian kali lipat. Allah tidak akan menambahkan harta kalian dengan sebab riba. Justru Allah akan menambahkan kalian dengan sebab sedekah. Wa yurbis shadaqat. Nanti ada ayatnya. Tumbuh. Zakat artinya tumbuh, memberikan informasi bahwa harta yang dizakatkan adalah harta yang tumbuh dan berkembang. Kalau yang diam saja, itu enggak wajib zakat. Bapak Ibu punya rumah di Pondok Indah, 5. Tak terhingga itu nilainya. Tapi dipakai semuanya. Maka enggak ada zakat rumah. Karena diam tumbuh. Tapi sebaliknya, ada si B punya kontrakan sekian pintu. Jangan dilihat nilai kontrakannya dibanding dengan nilai rumah di Pondok Indah. Tapi karena kontrakan ini dikontrakan, dia tumbuh. Itu dia makna yang diinformasikan oleh zakat. Tumbuh. Wajib. Maka setahun diakumulasi berapa, terus masuk nisab apa tidak,
Itu tinggal Kok nggak keluar bisa sih? 0,5%. Itulah zakat, artinya tumbuh. Punya mobil juga, oh Mercy semua mahal-mahal, tapi dipakai semua. Nggak ada zakat, tak masuk dalam pengertian yang dikandung oleh zakat. Tapi kalau punya angkot, angkotnya berapa sih nilainya? Tapi kemudian setoran, gitu, itu tumbuh namanya. Slide berikutnya, Pak. Nah, ilustrasi ini tentang persentase dan nisab ya. Yang dizakatkan 2,5%. Batas nisabnya sesuai sabda Nabi, siapa yang memiliki 20 keping isyrin, 20 keping dinar uang emas, maka dia wajib zakat. Satu kepingnya 4,8 gram. Kita lengkapi saja, bulatkan jadi 5 gram. 100 juta berarti. Kalau 20 keping berarti 100 gram. Berapa? Kalau per gram 100 sejuta ya, 1 gram, maka 100 juta. Ini ilustrasi. Saya kan bukan tukang emas, saya nggak tahu harga emas per gram berapa. Nah ini tinggal ditanya Pak siapa ya emas di sini. Ada Mas Tarjani, ada Mas Koco. Mas Tarjani. Mas. Oke, saya ulangi. Kalau kalian punya 20 keping uang emas, maka wajib zakat 2,5%. Tentu ada 3 syaratnya. Yang pertama tadi itu nisab, yaitu batas minimal tertentu wajib zakat, namanya nisab. Yang kedua sudah berlangsung 1 tahun, namanya haul. Dan yang ketiga milik sempurna, udah di kantong, udah di tangan, itu namanya milik sempurna. Kalau masih dalam tangan orang lain, bentuk hutang, umpamanya, itu belum wajib zakat. Baru kenapa emas? Nah ini apa namanya, standar ukur semua zakat, emas. Standar ukurnya. Emas dimaksud ada 2 kategori dalam konteks zakat. Yang pertama sebagai perhiasan. Batasan itu sebagai perhiasan dipakai. Itu perhiasan. Kalau itu tidak wajib zakat. Kalau yang kedua emas sebagai alat tukar. Ketika emas sebagai alat tukar, maka di sini masuk rupiah, masuk dolar, masuk mata uang yang beredar berlaku. Itu wajib zakat. Gitu. Tinggal nilainya dikonversi dengan harga emas yang ada di zakat. Tentu dengan syarat-syarat tadi, nisab, haul, kemudian milik sempurna. Kita kembali ke ilustrasi. Kalau per gram itu diasumsikan 1 juta dan 4,8 gram per keping dilengkapi dengan menjadi 5 gram supaya gampang hitungnya. Tapi kalau tak dilengkapi nggak apa-apa, apa adanya. Paham itu? Udah, nilainya 100 juta. Punya uang kita 100 juta. Dan 100 juta sudah menginap sebagai milik kita 1 tahun. Maka masuk tahun kedua itu jatuh tempo. Itu yang 2,5% diambil. Ketika diambil 2,5%, maka sisanya bisa dalam artian dunia 97.500.000. Kategorinya bersih. Kalau tadi belum,
dikeluarkan zakatnya, atau memang tidak, nah itu kotor. Kenapa? Karena ada hak orang lain di situ. Jadi hak, maka pada tingkat tertentu mengeluarkan zakat harus dibayangkan itu bukan milik kita yang kita kasih, itu memang dia, milik dia, si mustahik. Gitu. Iya. Jadi sisa 97.500.000. Baru kita hubungkan dengan makna zakat tadi. 97.500.000 itu kategorinya bersih. Bersih pandangan Islam. Lalu kemudian yang tadinya 100 juta jadi 97.500.000, jangan dikira kurang. Itu tambah. Ngitungnya tadi. Balasan. Yang sisa adalah justru yang kita titipkan pada Allah sesuai dengan mustahik dan sesuai syariatnya. Tambah. Lalu tumbuh. Allah ganti yang tadinya 100 juta, terus yang 2.500.000 sebagai zakat itu kan diganti 700 kali lipat. Enggak usah 700, 10 kali lipat saja. Maka tumbuh. Di samping pengertian tumbuh yang tadi. Ada informasi harta yang wajib dizakatkan adalah yang tumbuh dan berkembang. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Zakat sebagai pembersih atau membersihkan ini disebutkan dalam surat At-Taubah 103. Khuz min amwalihim. Khuz, ambil. Ini informasinya dijemput bahasa sekarang. Bukan berarti dirampas, situasional, kondisional. Bahasa Al-Qur'annya khuz, ambil, bahasa sekarangnya jemput, dilatar belakangi oleh baik sangka Allah. Bisa jadi si muzaki lupa karena sibuk dengan urusannya. Ingatkan, ambil. Istilahnya jemput bola. Bahkan secara teknis, bazis DKI itu, jemput ada tugas dan ada presentasi. Ada prosentasi tersendiri, kata para pelakunya. Tidak apa-apa. Khuz, min, sebagian. Tadi itu 2%. Dari harta mereka. Harta yang tumbuh. Banyak pengusaha, perusahaan di wilayah DKI dan lain-lain. Sodakotan sebagai sedekah. Lah disebut sedekah bukan zakat. Maka menjadi penting dipahami bagaimana Al-Quran menginformasikan tentang zakat. Kadang pakai kata sodakoh, kadang pakai kata infak. Ketika Allah menyebut sodakoh, maka sodakoh secara hukum ada dua. Ada yang sunnah. Nah, kalau itu tak terikat oleh rukun dan syarat. Berapa saja sedekah. Seikhlasnya bahasanya gitu. Tapi ada sedekah yang wajib. Itulah dia zakat. Allah sebut kata sedekah yang menunjukkan zakat. Di antaranya ayat ini. Khuz min amwalihim sadaqah. Ambil. Tuh. Kalau sedekah yang sifatnya sunat mah nggak ada perintah ambil dong. Terima gitu kurang lebih. Lalu kata infak juga begitu. Dari sudut hukum ada yang sunnah. Nah itu mah nggak diambil. Tapi ada yang wajib. Yang wajib tuh maksudnya zakat. Mana dia yang mengisyaratkan itu? Yang berbunyi alladzina yaknizuna zahaba. Alladzina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menyimpan emas dan perak
lalu tidak menginfakkan. Tuh maksudnya tidak menzakatkan. Itu buktinya diancam. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Bahkan lebih dari itu ayat berikutnya. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka mereka nanti akan disetrika belakangnya, punggungnya, jidatnya. Sampai itu dulu ya zakatnya sampai jatuh waktu ya. Zakat sampai jatuh waktu. Nah, nanti ya tanyanya. Iya. Sudah dikendalikan, Ustaz. Iya, jadi begitu. Kata infak di situ zakat. Maka infak yang hukumnya wajib, sedekah yang hukumnya wajib disyaratkan Al-Quran, itu dia maksudnya zakat. Nih sedekah nih. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Untuk membersihkan mereka. Dan tuzakki sama membersihkan juga. Oleh karena itu ada informasi di sini. Zakat artinya bersih. Satu, sasaran tembak yang dibersihkan adalah harta. Yang kedua, sasaran tembak yang dibersihkan adalah sifat si muzakki. Sifat manusia. Sifat apa? Sifat pelit. Tuh, dibersihin lewat zakat. Terus nanti dia lakukan, akhirnya muncul kasih sayang. Pelitnya tidak. Kalau yang wajib saja sudah terbiasa, maka ada muncul rasa ingin menambah, yaitu yang sunnah. Tuzakkihim biha. Wa sholli alaihim. Sholli alaihim, kalau kebetulan kita tidak bisa memberi zakat, tapi ada orang minta, sholli alaihim. Doakan mereka. Kan ada tukang minta-minta. Ada tukang minta-minta. Ada tukang minta-minta. Tapi kita nggak bisa. Nah itu doakan mereka. Sholli alaihim. Inna sholataka. Nah doa kamu itu memberikan ketenangan kepada mereka. Bukan diusir maksudnya. Wallahu sami'un alim. Sebentar Pak. Persoalan ini ayat yang memberikan informasi zakat artinya bersih, bahkan membersihkan. Slide berikutnya. Nah, ini zakat artinya menambah, tambah, bukan kurang. Rawat Turmuzi an Abi Kabasyah al-Anmari. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, salah satu uqsimu alaihinna. Ada 3 persoalan yang aku bersumpah dengan 3 itu. Wa uhadditsukum hadisan, dan aku informasikan kepada engkau, kepada kalian. Fahfazu. Oleh karena itu jaga, pelihara, ingat-ingat. Apa yang pertama? Mana qasamalun min shadaqah. Itu dia. Harta tak berkurang sama sekali dengan sebab disedekahkan. Kalau tidak berkurang berarti tambah. Ya dah, tambah. Oke. Yang kedua, wala zulima abdun mazlamatan. Fasobaro 'alaiha illa zadahullahu biha izzah. Tak ada seorang hamba pun, sekelompok orang pun yang dizolimi lalu mereka sabar. Lalu dia sabar. Kecuali Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Itu sumpah. Sumpah artinya janji. Janji benar. Ada orang dizolimi. Padahal enggak. Ada orang dibully. Oh, tambah mulia. Ditambahkan kemuliaannya. Iya. Yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alah. Tak ada seseorang pun yang membuka pintu minta-minta. Minta mulu kerjaan. Minta mulu.
illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Kecuali Allah akan membukakan pintu kefakiran. Tuh, Allah nggak suka sama yang minta-minta. Itu. Ya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa zakat artinya menambah, disyaratkan oleh hadis ini. Iya. Berikutnya. Ini yang artinya tumbuh. Rawa Ahmad wa Tirmidzi wa shahhahah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yaqbalus shadaqat. Sesungguhnya Allah menerima sedekah. Dia sebagai penerima. Ini kan sebuah kemuliaan terhadap amal namanya sedekah, terhadap orang yang bersedekah. Apalagi diceritakan dalam Al-Quran, orang yang sudah mati minta kembali lagi. Bukan pengen sholat, bukan pengen puasa, tapi agar aku bisa bersedekah. Wa ya'khudhuha, dan Allah lagi akan mengambilnya biyaminihi. Mengambil, menerima boleh. Ada orang sedekah. Ini namanya kinayah. Karena memuliakan amalan namanya sedekah, aku yang akan terima. Aku yang akan ambil. Oh gitu kemuliaan. Nah, aku ambil dengan tangan kananku lagi, bukan dengan tangan kiri. Fayurbiha. Nah, yurbi ini menumbuh. Sama dengan kata riba. Riba itu tumbuh. 100 jadi 150 umpamanya. Maka dia akan menumbuhkannya li ahadikum, bagi salah seorang kalian, kama yurbi ahadukum, sebagaimana kalian menumbuhkan mahrahu, anak kudanya, au falwahu, anak kambingnya, au fasilahu, anak untanya, hatta annal lukmah, sehingga yang tadinya cuma sepotong daging, litasira misla jabal Uhud, hingga menjadi bukit Uhud. Bapak Ibu punya ternak ayam, ikan. Di sini sebutnya kuda, kambing, onta. Kasih makan. Tadinya dari umur 1 tahun, 2 tahun, tambah gede enggak? Tumbuh. Kayak begitu zakat. Allah menginformasikan. Jadi tumbuh terus. Sering kita dengar ada konsep sedekah itu, filsafat sedekah. Oh, jangan dikira kurang. Allah berikan keberkahan gitu kurang lebih. Dan tidak keberkahan. Terus sedekah. Oke. Terus yang kedua. Kalau waki. Seorang bernama Waki. Wa tasdiqu zalika fi kitabillah. Buktinya kondisi keadaan makna zakat adalah tumbuh itu disebut dalam Al-Qur'an. Wa huwa alladzi yaqbalut taubah an ibadihi. Dialah yang menerima taubat hambanya. Wa ya'khuzus shadaqat. Dan dia yang mengambil sedekahnya, menerima. Yamhaqullahu riba. Allah menghapus riba. Wa yurbi. Tuh, yurbi menumbuhkan. Yurbi shadaqat. Selesai pengertian menurut harfiah tadi. Slide berikutnya. Nah, baru nih. Konteksnya Ramadan, kita stressing di zakat fitrah. Saya tidak berbicara ukurannya, waktunya, syaratnya, dan lain-lainnya. Karena itu umum dan setiap masjid sudah punya ketentuan dan sudah di luar kepala kita. Tapi stressingnya adalah pada fitrah. Namanya zakat fitrah, zakatul fitr. Oke, fitrah
Cara harfiah artinya ada dua. Satu sama lain saling menguatkan. Yang pertama, kecenderungan kepada yang baik. Itu fitrah. Kecenderungan kepada yang baik. Ada pertandingan sepak bola Eropa. Kita tak kenal kesebelasan A juga kesebelasan B, apalagi apa agamanya. Tapi ketika ada satu pemain curang, bukan bola ditendang, kaki yang ditendang, boleh kayak apa respek kita. Kita akan berpihak kepada orang yang dizolimi dan benci kesal pihak yang zolim. Itu dia fitrah. Dan atas dasar itu semua manusia diciptakan atas dasar itu. Apa maknanya? Tak ada manusia yang nggak punya fitrah. Sejahat apapun pasti dia punya fitrah. Ada seorang ayah, dia sadar bahwa dia nakal, nggak sholat, nggak zakat, peminum, bahkan zina, mencuri. Tapi fitrahnya tetap ada. Anaknya dinasihati, nak kamu ngaji sana ke masjid. Jangan seperti ayah, tuh fitrah tuh muncul. Kecenderungan kepada yang baik, kepada yang benar, dan tidak suka kepada kebatilan, itu fitrah. Tidak suka. Kalau ada fenomena justru memang komunitas tertentu dibangun untuk itu, baik yang melakukan maupun yang dibangun itu, nggak susah-susah menilainya. Apa itu? Udah keluar dari fitrah. Dengan kata lain, fitrahnya itu udah keluar dari dirinya. Ngelayap kemana-mana demi kepentingan. Tak lain kepentingan uang, dunia. Itu kurang lebih. Allah sadar betul itu bagian dari sifat manusia. Dia sayang, dia harus protek, dia harus jaga. Maka dalam setahun ada Ramadan, dikonsep sedemikian rupa dalam rangka mengembalikan itu fitrah ke rumahnya masing-masing. Seolah berkata, kemari sini kembali fitrah, kembali. Gitu kurang lebih. Kembali. Akhirnya selesai Ramadan, Idul Fitri, kita kan saling berdoa minal aidin. Mudah-mudahan termasuk orang yang kembali kepada fitrah, karena fitrahnya kembali. Suka kepada yang baik. Siangnya puasa, malamnya tadarus, baca Al-Quran, terawih, dan lain-lain. Itu dia fitrah. Dan kalau umpamanya ada fenomena manusia udah nggak cenderung kepada yang adil, kepada yang baik, tapi cenderung kepada yang sebaliknya, bukan kita yang memberi label mereka keluar dari fitrah, tapi Allah sendiri bilang, ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang. Binatang punya fitrah nggak? Ada. Apalagi ada namanya binatang buas. Maka kalau ada manusia yang kayak begitu sering diberi label, oh kayak binatang buas. Oh gitu. Oke. Bagaimana itu? Yang orang-orang yang bagaimana? Yaitu yang lahum qulub la yafqahuna biha. Punya pikiran nggak mau paham-paham. Mana hak, mana batil. Senangnya udah dibatil. Bukan cuma senang pada batil, tetapi udah menikmati. Udah nikmat. Membuli itu sebuah kenikmatan. Akhirnya ada Munarman ditangkap Densus, dia syukuran. Nikmati apa enggak? Syukurannya pakai anggaran lagi. Luar biasa. Oke, yang kedua, potensi iman. Fitrah itu potensi iman. Kalau Nabi bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah, manusia lahir lengkap dengan fitrah, bukan suci.
Suci juga tidak terlalu salah. Kenapa? Karena memang dalam konsep ajaran Islam, bayi lahir nggak membawa dosa. Kecuali mereka, orang sebelah. Bayi lahir bawa dosa. Dosa yang dulu keturunan. Makanya harus dibersihkan. Lewat baptis namanya. Gitu kurang lebih. Oleh karena itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi lahir lengkap dengan fitrah. Apa fitrahnya? Potensi iman. Iman itu adalah keberpihakan kepada yang benar. Mulai dari konsep Tuhan yang benar. Syariat yang benar. Ya, cara yang benar. Sesuai dengan cara Allah. Ya, fitrah artinya potensi iman. Silakan Pak, slide berikutnya. Jadi ketika 11 bulan dalam setahun di luar Ramadan, kita ada pernah cenderung kepada yang tidak baik, kepada yang tidak adil, kepada yang khianat, maka fitrah kita seolah keluar. Tuh. Apalagi dihubungkan dengan tafsir balrana ala qulubihim. Dia keluar, maka cacat di hati kita. Ya, ada noda. Akhirnya lama-lama karena biasa begitu jadi ketutup. Kalau sudah ketutup, maka kebatilan bukan cuma usaha, tapi sebuah kenikmatan. Tak enak rasanya kalau nggak ngebully, gitu kurang lebih. Baru ini kita coba penelusuran, membuktikan. Nggak ketemu bahwa fitrah itu artinya suci. Fatara yafturu futuran, wa fitran. Ditambah tak jadi fitrah. Terus fatir, maftur, uftur la taftur. Maftor, miftor. Fatoro artinya kholako, mencipta. Maka dibuktikan dengan ayat ini. Fatoro, isim filenya fatir, dalam Al-Quran banyak sekali disebut. Ada sekitar 6 atau lebih. Semua artinya mencipta. Iya. Alhamdulillahi fatir. Segala puji bagi Allah. Siapa itu dia? Fatir. Pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan malaikat sebagai rasul, punya sayap, ada 2, ada 3, ada 4, lalu ditambah sesuai dengan kehendaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuh kata fatir. Kita juga suka baca doa iftitah kalau nggak salah. Fatoros samawati wal ardo hanifam muslimah wa ma'ana. Mencipta artinya. Nggak ada, saya nggak menemukan artinya suci. Walaupun tadi saya katakan tidak salah. Karena konsep Islam, bayi lahir nggak bawa dosa, maka diartikan suci. Ya, slide berikutnya. Nah, ini lebih ditegaskan lagi. Kata fatoro yang kemudian fitrah. Sebut. Kata Allah, fa'akim wajhaka lid-din. Hakim hadapkan. Apa wajah? Ini majaz mursal, alakolnya juz'iyah. Maksudnya secara total. Sebagai manusia. Totalitas manusia ada di otak. Di kepala, yang menentukan dia manusia apa bukan. Ini perintah untuk mengorientasikan kepala, pikiran secara total hanya ke arah Allah. Karena Allah. Apapun profesi dan dimanapun dia berada. Itu maksudnya akim wajhaka. Untuk apa? Lid-din. Demikian beragama. Hanifah dengan lurus. Jangan mencong-mencong. Kalau ganti jabatan lebih tinggi, udah mulai mencong. Karena diangkat, nggak dipilih. Umpamanya, itu udah nggak lurus. Hanifah. Ketika mengorientasikan seluruh aktivitas sebagai mukmin muslim hanya kepada Allah, itu namanya istiqomah. Dan itu namanya hanif. Lurus. Dan kata lurus menjadi konsumsi keseharian sekarang. Ada NU lurus. Ya kan? Ulama juga. Ada ulama lurus.
Yang nggak lurus baru, bukan ulama. Gitu lah. Hanifah. Dan ketika itu lurus seperti tadi, itu dia fitratullah, fitrah Allah tuh. Ya, jadi kembali kepada makna harfiah fitrah, yaitu kecenderungan kepada yang baik. Baik dimaksud konsepnya adalah baik menurut Allah, bukan menurut akal. Atau bisa juga potensi iman, yaitu iman sendiri. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, di mana seluruh manusia diciptakan di atasnya. Artinya setiap manusia punya fitrah. Gak ada manusia nggak punya fitrah. Firaun saja, betapapun dia ngaku Tuhan, fitrahnya masih ada. Maka ketika menghembuskan napas terakhir, ditenggelamkan, dia berkata, direkam oleh Al-Quran, diinformasikan kepada kita. Aku iman kepada Tuhan Nabi Musa. Lah, Tuhan Bani Israel. Dia kan Kipti, orang Mesir. Musa Bani Israel. Tapi udah terlambat. Membuktikan fitrah ada, nggak pernah hilang. Seperti halnya juga kita zaman sekarang ketika dia berbuat batil, bukan cuma berbuat, tapi menikmati, itu tertutup fitrahnya. Fitrahnya tertutup. Ditegaskan oleh Allah, la tabdila li khalqillah. Allah tidak pernah mengganti konsep anatomi manusia dan fitrah. Artinya begini, Allah nggak pernah menciptakan manusia generasi tertentu nggak pakai fitrah, nggak udah. Ditegaskan lagi, zalikad dinul qayyim, itu dia agama yang lurus. Walakin aktsaron nas la ya'lamun, cuma banyak orang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu, beragamanya ikut-ikutan. Kalau yang diikutnya sesat, ya sesat dong. Oleh karena itu dalam konsep benar atau tidaknya agama, itu amat sangat ditentukan oleh kitab suci. Bagaimana? Otentisitas sebuah agama amat sangat ditentukan oleh otentisitas kitab sucinya. Kalau kitab sucinya udah tidak otentik, udah nggak otentik lagi ajarannya. Oke, ini ditemukan dalam Kamus Al-Ma'ani. Fitrah artinya khilqah. Polanya itu fitrah khilqah. Khalaqa 'alaihal maulud. Di mana Allah ciptakan semua manusia, maulud manusia di atas fitrah itu. Terus sifatul insan at-tabi'iyah. Sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia, awas jangan keliru juga. Kita sering melihat orang nakal, jelek, jahat, itu manusia sifat dasar. Bukan, itu sifat turunan. Kalau sifat dasar baik, kenapa? Karena yang menciptakan maha baik. Gak mungkin dikasih sifat buruk. Ada kecenderungan kepada keburukan, maka nanti dia mana pilih? Mau yang buruk atau mau yang baik? Itu orang. Ketika dia pilih, mulai pilih buruk, akhirnya jadi orang buruk. Kalau dasarnya baik. Iya, slide berikutnya. Nah, ini hadis Nabi yang tadi sebenarnya sudah disebutkan. Ada ditemukan redaksinya sedikit berbeda. Abu Hurairah Qala Rasulullah SAW, man yulad alal fitrah. Siapa yang dilahirkan, maka dia dilahirkan lengkap dengan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya membuatnya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya keluar dari fitrah. Bukan persis Nasrani, Yahudi, Majusi. Kita juga kadang-kadang keluar dari fitrah, yaitu ketika cenderung kepada yang tidak baik. Baik atau tidak bukan menurut kita, menurut Allah. Ya. Mana itu kalau menurut Allah? Yaitu yang berpihak kepada Allah, yang oposan kepada yang lain. Jangan dibalik. Berpihak kepada yang lain tapi oposan terhadap Al-Quran.
Itu maksudnya. Baik. Kama tuntijunal bahimah, sebagaimana Anda menjaga, memelihara, lalu menghasilkan ternak. Hal tajiduna fiha min jad'a. Apakah kalian ada cacat ternak kambing? Lurus, rapi. Makannya segala macam vitaminnya, lahir. Ibunya sempurna, anaknya sempurna. Itu kayak begitu fitrah. Ya, min jad'a. Jad'a artinya cacat. Iya. Hatta takunu antum tajda'unaha jada'a. Sehingga kalian justru yang membuatnya cacat. Ya atau tidak? Itu. Suntik atas nama vaksin. Tuh, akhirnya ada yang nggak bagus. Bukan, jangan salahin manusia, kamu itu yang bikin. Demikian juga hubungannya dengan fitrah, asalnya mah nggak baik. Qalu ya Rasulullah, afara'aita man yamutu wa huwa shaghir. Apa pendapat kalian, pendapatmu ya Allah, ya Rasul, mereka yang mati pada waktu kecil? Qala Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang tahu. Iya. Ada namanya masa fitrah. Kalau kajian teologis, yang meninggal saat belum mukallaf, ya dia belum punya dosa. Belum punya dosa, masa di neraka? Nggak ada alternatif lain kecuali di surga. Yang berikutnya ini yang biasa sudah sering saya ucapkan. Kullu mauludin yuladun al fitrah fa'abawahu yahudan aw yunassiran aw yumajjisan. Iya. Jadi memahami fa'abawahu, kedua orang tuanya, ini memberikan isyarat bahwa lingkungan punya pengaruh kuat terhadap pembentukan karakter si anak. Lingkungan terdekat bagi si anak adalah kedua orang tua. Kalau orang tuanya membangun lingkungan yang baik, maka tuh anak akan baik. Bukan berarti terus dia ke gereja, ke sinagog. Bukan itu saja maksudnya. Iya, lingkungan. Saya berilustrasi. Bapaknya artis. Ibunya pedangdut. Coba, lingkungan bukan? Pas sudah gedean tuh anaknya, oh iya, diajarin nyanyi, suaranya bagus. Besok gedean dikit, ikut audisi apa enggak? Ikut. Nanti udah selesai, tuh. Jadi enggak pedangdut. Itu dia yang dimaksud fa'abawahu yuhawidanihi yunassiranihi. Dan banyak faktor lain lagi. Belum lagi yang dikonsumsi. Yang dikonsumsi dapat dari mana? Halal apa haram? Begitu kurang lebih. Dikit lagi Pak Jamal, masih ada nggak ya? Habis ya? Nah, sebelum ini ulangan lagi. Dede juga. Ya. Yaitu hubungannya dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal, zakat artinya bersih, sasaran tembaknya adalah membersihkan harta plus membersihkan manusianya dari sifat kikir. Kalau zakat fitrah tadi, sasaran tembaknya adalah fitrah. Apa itu fitrah? Potensi iman, kecenderungan kepada yang baik. Ada kotor, baik kecenderungan kepada yang baik menjadi kurang baik. Nah itu ditembak. Sasaran tembaknya. Dan ketika melihat bukan fenomena, memang realnya zakat fitrah hubungannya dengan Ramadan, Ramadan dengan puasa, puasa dengan sholat, maka semua ibadah puasa, ibadah sholat dalam sebuah hadis diterangkan menjadi terombang-ambing antara langit dan bumi sebelum zakatnya ditunaikan. Tuh, memberikan informasi betapa pentingnya zakat fitrah. Nggak bersih fitrah kita karena zakat belum ditunaikan. Baru kata Nabi, kapan batas akhirnya? Imam takbiratul ihram. Teng, selesai zakat fitrah. Iya, kayaknya udah habis nih. Oh, ini kesimpulan.
Fitrah adalah sifat dasar manusia, yakni kecenderungan kepada kebaikan dan berpihak kepada yang baik. Fitrah adalah potensi iman, yakni manusia lahir lengkap dengan potensi itu. 3, tak ada manusia yang tak punya fitrah, baik sebagai potensi iman atau sifat dasar yang cenderung kepada yang baik dan benar. Nggak ada itu. Pada saat yang sama, manusia juga memiliki nafsu yang cenderung kepada yang ketidakbaikan. Karenanya dalam setahun Allah datangkan puasa Ramadan agar manusia kembali kepada fitrahnya semula dan ditutup dengan zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak Jamal, silahkan. Oh, ini fungsinya. Sesuai dengan hadis, fungsi zakat fitrah penting juga sih. Yang pertama, tuhrotan lis-shaim, membersihkan orang-orang yang puasa dari sifat-sifat kikir ya. Yang kedua, tukmatan, memberi makan pada fakir miskin. Oleh karena itu, mustahik zakat fitrah itu dikonsentrasikan pada fuqara dan masakin. Nggak ada Ibnu Sabil, nggak ada Ghorimin, nggak ada Amilin, nggak ada. Ya kan? Tuh, demikian. Sehingga Nabi bersabda, "Ighnauhum 'anil mas'alati fi hadzal yaum." Bebaskan mereka dari minta-minta pada hari ini. Jangan sampai itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Halo. Terima kasih atas pemaparan materi. Bagi jamaah yang ingin bertanya seputar tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan dengan cara membuka mikrofonnya atau memunculkan raise hand, icon raise hand. Silakan. Mau fitrah. Iya. Kalau nggak ada yang tanya, kalau gitu saya. Oh. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Iya, sambil nunggu yang lain, Ustaz. Iya. Ya. Untuk zakat yang besar tadi yang sudah sampai nisab dan haul, itu waktu ini sudah perhitungan kita menyerahkan itu harus ada akad atau bisa diserahkan gitu aja dengan bilang ini zakat harta dari saya gitu aja, apa harus ada akad pakai doa-doa itu, Ustaz? Itu yang pertama dulu. Iya. Iya. Makasih. Iya. Jadi ada zakat ibadah. Zakat ibadah. Ibadah ada rukun. Seperti halnya sholat. Dan rukun pertama utama adalah niat. Bahkan luar biasa hebat dengan teknologi. Nah ini pakai transfer. Udah terlaksana. Lalu kemudian ada fenomena yang berbeda di masjid, di panitia. Pakai serah terima, pakai ijab qabul, pakai doa. Nah, kalau itu saya melihat, yaitu karena faktor di luar zakat. Maksudnya hubungan kepada sesama manusia. Panitia memerlukan semacam bukti sebagai laporan. Maka kemudian dipoto, maka kemudian dicatat, maka kemudian ada kwitansi, ya kan? Itu kan di luar zakat, di luar teknis. Tapi itu juga bisa jadi wajib penting karena situasi dan kondisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Andai kata tidak begitu, sah atau tidak? Sah. Yang model tadi transfer nih zakat saya ya, tolong dibagikan.
Malah yang menjadi penting dipersoalkan sekarang, mana baiknya disampaikan sendiri kepada mustahik atau melalui lembaga. Itu teknis. Basicnya kepercayaan. Ada orang yang percaya enak, aman, tenang, sampai kepada mustahik yang sebenarnya secara baik. Kasih lembaga. Dengan catatan dia percaya kepada lembaga itu umpamanya. Sementara ada satu, oh enggak, saya ragu. Apalagi terkait zakat fitrah, kadang-kadang udah zakat Idul Fitri udah selesai itu masih numpuk belum dibagiin. Umpamanya, oh iya, dia bagikan langsung saja. Itu kan lagi-lagi soal teknis. Ya demikian Pak Sukoco. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya, kasih kesempatan yang lain dulu. Oh, boleh. Ya, saya Ustaz. Silakan. Saya telat Ustaz masuknya. Ya. Jadi nggak dengerin paparan Ustaz tadi, tapi ada yang mau saya tanyakan Ustaz. Mungkin tadi udah disampaikan kali, tapi saya nggak ikutin Ustaz. Iya. Silakan. Terkait dengan bayar fidyah ya Ustaz, fidyah puasa bagi orang-orang yang sudah sangat uzur atau orang sakit seperti itu Ustaz ya. Boleh nggak diuangkan aja gitu, bentuknya uang gitu Ustaz, nggak bukan makan pokok gitu. Nah itu satu. Dan apakah misalnya kita bayarnya nanti aja pas di akhir Ramadan misalnya, atau kapan gitu waktunya, misalkan di akhir Ramadan aja bayarnya sekaligus, atau seperti apa Ustaz? Gitu aja Ustaz, makasih. Yang pertama pakai uang, malah lebih efektif, lebih berdaya guna. Kalau dikasih beras, dihitung, ntar dia belum masaknya. Akhirnya berkembang pikiran, emang dia mau makan nasi doang? Kan pakai lauk. Oh iya udah, tambahin lauknya. Lah, ntar belum punya kompor. Ya udah tambahin kompornya. Kan jadi udah ditambahin kompor belum punya rumah lagi. Hancur dah. Ya, kalau hemat saya uang boleh. Boleh Ustaz ya. Tapi kalau ada yang mengatakan nggak boleh ya silahkan aja. Ya tapi. Ya. Terus yang kedua, kapan dikasih? Nanti selesai Ramadan. Selesai Ramadan. Kenapa? Perhitungan final setelah Ramadan. Sakit emang? Lah belum tentu. Menurut kita dia nggak sanggup sampai akhir Ramadan. Kalau menurut Allah kan belum tentu. Jadi ketahuan berapa nilainya setelah berakhir Ramadan. Udah dikasih. Mau di full kepada satu orang, boleh. Atas dasar azas manfaat. Mau dibagi-bagi atas sekian orang, boleh. Atas dasar pemerataan. Biar rata, jangan dia mulu. Iya. Iya. Untuk zakat fitrah juga boleh pakai uang ya Ustaz? Boleh. Ya, pakai uang, pakai motor ya boleh. Ada Jamal nggak percaya zakat fitrah pakai motor ya boleh. Boleh. Ya Ibu. Boleh. Ya. Ya, makasih Ustaz. Ke beca juga boleh. Ada yang lain. Baik, ada lagi yang lain. Pak Alan, silakan Pak Alan. Pak Alan, silakan. Tadi mau bertanya Pak Alan. Dibuka ya Pak suaranya. Baik. Tadi sebetulnya udah terjawab Pak. Oh. Ya, tapi ini kaitannya baik dan tanya yang lain aja gitu. Terkait dengan zakat mal gitu Pak Ustadz. Oh, boleh. Ini kan misalnya ini zakat mal kan harta ya, keseluruhan harta. Kalau rumah yang dipakai ditempati kan nggak kena ya Pak Ustadz ya? Iya. Nah kalau misalnya ada rumah, kemudian sejak dibeli itu atau sejak KPR itu ditempati oleh orang lain gitu. Iya. Artinya sudah oleh saudara dan kita tidak mengambil, tidak dipungut biaya gitu. Iya. Jadi secara gratis. Nah apakah terhadap rumah itu kita perlu zakat malnya juga dihitung zakat untuk perhitungan zakat malnya atau tidak Pak Ustadz?
Iya, bagus. Jawaban pendeknya tidak. Oh ya. Tidak, ya. Kembali kepada pengertian. Zakat artinya tumbuh. Memberi informasi harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang tumbuh, berkembang. Punya banyak itu di Pondok Indah, tapi ditempatin semua. Nggak disewakan. Maka nggak wajib zakat. Karena nggak bergerak bahasanya gitu. Terus tapi punya si B punya kontrakan ada 10-15 pintu. Ada isinya. Kan itu bergerak namanya, tumbuh, menghasilkan. Nanti setiap tahun diakumulasi. Ada berapa? Masuk nisab apa tidak? Kalau nisab maka wajib zakat. Kalau tidak wajib. Iya. Baik, saya mau nanya. Silakan Bu Casyana. Ini Pak Ustadz, saya mau menanya tentang zakat mal. Mal itu termasuk pendapatan juga kan Pak Ustadz? Betul. Ya, jadi seandainya dari pendapatan itu sudah kita sisihkan minimal 2,5% untuk zakat rencananya. Dan sebagian dari yang kita sisihkan itu, sebagian sudah kita kasihkan untuk biaya mereka sekolah umpama ya. Kemudian sebagiannya kan masih ada sisa, kita tabung. Jadi berarti belum kita kasihkan sebagai zakat. Tapi kita tabung itu ada gunanya untuk kelanjutan mereka sekolah. Nah, apakah itu sah untuk itu? Terus yang kedua, dari pendapatan kita kan mungkin masih ada tabungan disisihkan dan cukup untuk zakat, apakah masih juga dikenakan zakat? Iya. Terima kasih. Iya. Kita punya deposito, gitu gampangnya. Sekarang nih bulan Mei, ya, katakan terhitung tanggal 1. Maka kalau konteksnya haul, bulan Mei berikutnya tanggal 1. Mohon maaf kalau salah ini soal haul. Itu hitungan kasar 1 tahun. Pada tanggal 1 berikutnya, deposito, jumlahnya nisab. Batas minimal. Kalau harga emasnya per gram itu 1 juta, dia punya 100 juta. 20 keping uang emas, umpamanya begitu. Maka keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Persoalan buat biaya kuliah seseorang fakir miskin itu persoalan pendistribusian. Ya, distribusikan. Al-Quran sudah bilang innamas shadaqatu lil fuqara masakin ibnu sabil ghorimin dan lain-lain. Ada 8 asal. Jadi nampaknya yang penting tadi, kalau umpamanya menjelang bulan Mei, tanggalnya setahun kemudian itu tanggal 5 Mei. Sebelum tanggal 5 Mei berkurang, maka nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Paham maksudnya? Umpamanya jatuh tempo tanggal 10 Mei 2022. Tapi tanggal 5-nya udah terpakai. Sengaja atau tidak sengaja, maka dia tidak wajib zakat karena nggak mencapai syarat wajib zakat yaitu nisab. Udah tahun berikutnya sejatinya nisab, ada batas minimal wajib zakat karena licik. Sebulan sebelumnya dia pakai buat yang lain. Gitu kan. Ada seseorang bertanya dalam konteks kasus seperti tadi dulu lama kepada Bu Zakiyah Derajat, ya, bahas soal zakat. Demikian terkait dengan emas, zakat, uang juga begitu dikurangin asal mau jatuh tempo dikurangin secara sengaja. Bagaimana itu? Apa kata Bu Zakiyah? Tanya diri sendiri.
yang tahu jawabannya, dan Allah. Itu mau bayar zakat apa mau lari dari zakat gitu. Jadi Allah sediakan instrumen komunikasi antara dia dan Allah. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi demikian Bu konteksnya. Persoalan dikasih siapa itu persoalan namanya pendistribusian kepada mustahiknya yang penting. Ya. Tapi itu namanya zakat enggak? Oh, tadi zakat syaratnya pertama haul. Yang kedua nisab. Haul artinya masa kepemilikan 1 tahun. Nisab artinya mencapai batas minimal. Batas minimalnya berapa? Lagi-lagi ukurannya emas. Kata Nabi itu 20 keping uang emas. 1 kepingnya 4,8 gram. Dilengkapi menjadi 5 gram. Kalau 1 gramnya sekarang atau nanti itu 1 juta, maka 100 gram kali 1 juta 100 juta. Setelah mencapai masa 1 tahun namanya haul, kita masih memiliki itu wajib. Kalau di bawah itu enggak. Oh, jadi yang per bulan kita keluarkan itu bukan zakat? Bukan, karena belum mencapai haul. Oh, harus mencapai haul. Benar, mencapai. Dianggap sedekah. Iya, benar, sedekah. Oh, gitu, iya. Iya, betul. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Berikutnya, Ustaz. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu Rina lewat chat, Ustaz. Ustaz, apakah kerabat atau saudara itu bisa termasuk mustahik zakat mal? Artinya bisa nggak kita memberikan zakat atau zakat mal kita kepada saudara kita? Ini pertanyaan dari Ibu. Silakan, Ustaz. Malah itu yang diutamakan. Wa atizal kurba, itu kerabat dekat diutamakan. Dengan catatan dia tidak berada dalam tanggungan kita kesehariannya. Tuh, tidak dalam tanggungan kita. Itu maksudnya. Kita umpamanya ada paman, ada ponakan, biasa tinggal di rumah umpamanya. Dia termasuk miskin, bisa jadi juga yatim. Segala sesuatunya memang di bawah tanggung jawab kita. Sekolahnya. Terus ada zakat kita kasih dia, nah itu nggak boleh. Boleh kalau dia di luar tanggungan kita. Dia tinggal bersama orang tuanya di kampung sana, umpamanya begitu. Demikian juga orang tua. Orang tua tidak di bawah tanggungan kita. Kan statusnya innamas shadaqatu lil fuqara, dia fuqara, dia miskin. Iya. Jadi boleh. Oh, boleh. Iya. Baik, yang lain? Ya, saya lagi kalau nggak ada. Baik, Pak Koco, silakan. Ya, Ustadz, ada yang untuk zakat penghasilan tiap bulan itu tadi diasumsikan seperti petani yang panen. Jadi makanya ada zakat penghasilan yang dibayar tiap bulan. Itu bagaimana menurut Ustadz? Terima kasih. Jadi tema besarnya zakat profesi. PNS, sebulan gajian. 2 bulan, 3 bulan, sampai kalau 1 tahun itu mencapai nisab. Versi 1 nggak usah dipotong kebutuhan. Dengan asumsi nanti akhir tahun tuh ya. Maka pada akhir tahun itu dengan asumsi sudah mencapai nisab, nggak usah dipotong kebutuhan, keluarkan 2,5%. Kalau analoginya kepada niaga, ada juga yang menganalogikan profesi itu kepada pertanian. Pertanian itu nggak usah 1 tahun. Pas panen, langsung keluarin. Baru kemudian kita pegawai negeri.
Kalau diakumulasi 1 bulan mencapai nisab, 1 bulan, 1 tahun, maka dia berbaik hati sekali. Tiap bulan disisihkan 2,5%, disimpan. Bulan berikutnya disimpan. Bulan berikutnya juga 2,5%, sampai 1 tahun baru dikeluarin. Dia benar-benar konsisten menjaga haul. Ada juga yang persis seperti petani. Sebulan gajian 2,5% dia keluarin. Langsung dikeluarin, dikasih. Dikasih kepada yang bersangkutan, mustahik atau lewat lembaga. Nah, semuanya adalah berkaitan dengan teknis. Tinggal posisi fikih kita ada di mana. Masing-masing punya latar belakang pemikiran dan pertimbangan. Bagi mereka yang per bulan langsung, aduh, belum tentu bulan berikut kita masih hidup. Ya, keluarin aja. Belum tentu bulan berikut kita masih dikasih napas. Udah keluarin aja. Kan nggak baik. Baik semua. Andai kata nanti kesimpulannya menurut Allah itu gugur, batal, nggak memenuhi rukun syarat yang ditetapkan oleh syariat, itu kan jadi sedekah. Andai kata, tapi kan ujung-ujungnya nanti dia pulangkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian, Pak. Ya, kalau baca fikih zakah, siapa itu? Dr. Wahbah Zuhaili apa Kordowi ya yang udah diterjemahkan. Nah, ada 2 versi itu. Kordowi ya. Iya. Apa namanya? Soal teknis saja. Soal teknis saja beda. Iya. Ada lagi yang lain? Yang lain. Ada lagi yang lain. Yang lain. Baik, satu lagi Ustaz. Baik. Ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah saya ini punya passive income, Ustaz. Lalu hasilnya itu yang dijakati itu yang gross atau yang net. Net artinya sudah dipotong upah pekerja dan lain-lain. Jadi yang begitu panen hasil penjualan kemudian langsung dijakati atau dipotong dengan upah-upah atau yang lain. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, bagus. Lagi-lagi ada 2 versi. Saya PNS, sama saja. Yang negatif atau yang apa tadi, pasif ya maksudnya. Itu adalah pendapatan yang kemudian menjadi milik kita. Versi 1, setelah dipotong biaya kehidupan, pendidikan, listrik, konsumsi sehari-hari, sisa itu. Ada juga yang tidak menghitung itu. Tinggal posisi kita di mana. Iya. Posisi fikih kita mau pakai hitung, dipotong pengeluaran dulu apa tidak. Itu. Contoh lain di niaga. Punya kelontong. 1 tahun modal sekian, terus 1 tahun dihitung. Maka antara keuntungan dan modal digabung. Terus dipotong operasional. Potong operasional. Ada juga yang enggak, langsung saja. Nah, itu berpulang kepada yang bersangkutan. Mau potong boleh, mau enggak boleh. Saya melihat ada perbedaan. Kalau Pak Hafidudin Bogor, jangan dipotong. Kalau Pak Quraish Shihab dipotong. Maaf, terbalik. Kalau Pak Quraish Shihab itu dipotong. Ya. Potong. Sebab nanti ada kesan zakat itu proses pemiskinan. Dalam tanda petik ya. Nggak bisa. Ya, jadi dua sisi itu ada gitu. Iya. Ada yang lain. Baik, silakan. Tunggu. Ini Bu Rulina. Pertanyaan pemungkas mungkin. Saya
saya mau ini aja sih, Ustaz. Tadi kan dikatakan mau ini bagi zakat. Silakan. Jadi ini kan satuannya keping emas ya Ustaz ya. Kalau misalnya mungkin ada kaitannya juga sebagai dinar kali ya, sebagai alat tukar juga. Kalau misalnya kita punyanya LM gitu gimana Ustaz? Apa itu? Sama juga kekayaan juga. Oh, iya. LML ya, apa LML? Logam mulia maksudnya. Saya sendiri masih belum tahu membedakan itu. Logam mulia yang emas putih itu, Bu. Bukan. Yang bentuk kayak balok gitu, dikotakin gitu. Oh, tapi emas juga ya? Iya, emas. Iya. Kena ya, balok. Itu Mas Edi, Mas Koco, balok juga. Sama Ibu. Itu berarti sama stabil ya? Tuh kalau gitu mah. Iya betul. Sama. Kayak cuma tadi saya nggak lupa nih udah disampaikan apa belum? Udah kayaknya. Mas itu terbagi dua, perhiasan sama simpanan. Iya udah sih. Oh udah ya. Kalau perhiasan nggak usah kan Ustaz ya? Nggak usah. Walaupun kita nggak pakai loh. Umpamanya yang disimpan. Nah jangan salah, perhiasan maksudnya yang dipakai. Oh. Sebab ada akal-akalan. Sebenarnya gelang banyak, ada 10, yang dipakai 1. Giliran jatuh tempo dipakai semua. Terus udah selesai lepas tempo dia taruh lagi. Terus mau jatuh tempo dia pakai lagi. Bukan gitu. Perhiasan tapi kita nggak pakai, artinya itu kan memang untuk kemudahan kita waktu ini aja sih, waktu butuh maksudnya ya. Iya, perhiasan yang dipakai ya. Iya. Kalau ada lagi yang disimpan. Kenapa begitu? Tradisi bangsa Arab pada waktu itu begitu. Mereka yang lari dari zakat itu dia pakai gelangnya, mulai dari pergelangan sampai ke lengan itu. Sekilo itu, Ustaz. Pasar begini-gini deh. 1 kilo jadinya. Iya gitu. Iya. Pamannya nih nisab 100. Dipakai 50. Disimpan 50. Itu 50 belum sampai nisab. Karena itu yang punya 150. Yang dipakai 50. Ini wajib zakat. Yang disimpan 100. Giliran mau jatuh tempo dia pakai. Pakai 50. Dia pakai. Maksudnya jadi berkurang yang disimpan. Ya tak? Iya. Nah itu kan seperti tadi pertanyaannya sama Bu Zakiyah begitu. Apa jawabannya? Ibu mau bayar zakat apa mau lari? Itu. Iya. Ya Bu, makanya Bu jangan disimpan Bu, dipakai aja. Pakai aja. Pakai aja Pak. Apa jalan? Bingung dah, mau dipakai nanti dijambret. Mau disimpan nanti bayar zakat. Ayo. Ya, silakan Pak Jamal. Iya. Ya, satu lagi Ustaz, zakat fitrah. Boleh. Iya, Pak. Ini menang Ya. kita. Misalnya mau menyerahkan langsung. Iya. Itu saya anggap dia orang miskin. Apa perlu ditanya dulu, kamu zakat apa menerima zakat gitu. Misalnya dia, saya juga ikut bayar zakat fitrah, Pak. Itu apakah dia berhak untuk menerima zakat fitrah? Dia sendiri membayar zakat fitrah. Ini yang penting nih. Ini penting sekali. Saya melihat belum tersosialisasikan. Dalam konteks zakat fitrah, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Semua yang punya fitrah. Dan memang realnya tidak ada satupun orang manusia yang nggak mampu membayar zakat fitrah. Sekarang kurang seminggu lagi umpamanya Ramadan. Orang sudah banyak yang memberi kepadanya. Umpamanya gitu. Maka saat dia mampu, sampai imam takbiratul ihram, dia punya mampu, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Itu yang tak tersosialisasikan. Dia menganggap mustahik bukan muzaki dalam konteks zakat fitrah. Kenapa? Batas harta yang dimiliki si wajib zakat fitrah adalah cukup makan 1 malam takbir, 1 hari raya. Itu udah kategorinya dalam konteks zakat fitrah kaya. Kalau kebutuhan dia bersama keluarga itu malam takbir sama hari itu kan. Walaupun kemudian nanti dia menerima lagi. Tidak menutup kemungkinan dalam konteks zakat fitrah dia juga mustahik. Beda dengan zakat mal. Mustahik, muzaki. Tetap kita bisa membayar zakat fitrah kepadanya ya. Iya, bisa. Iya. Baik, makasih. Sama-sama. Baik. Halo Ustaz. Ya. Ada lagi. Ini Ustaz. Ada pertanyaan. Bu Erna mau bertanya, Bu Erna Fitria, silakan. Ibu, maaf ini ada suara ini. Iya, silakan. Ibu Erna Fitria mau bertanya kayaknya Ustaz. Ini beliau memunculkan, ya Bu Erna Fitria, silakan dibuka suaranya, silakan. Gimana Bu? Bu. Oh, tidak bertanya, salah ini. Oh, saya kira mau nanya pulang kampung boleh apa enggak? Ini Ustaz, jadi ada pertanyaan dari hamba Allah ini, ada lewat chat, lewat ini. Dia bertanya, ketentuan 2,5% itu, apakah ketentuan dari Nabi atau kesepakatan ulama Indonesia atau bagaimana? Karena di beberapa negara itu ketentuan zakat persentasenya beda, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Nah, itu hadis. 2,5% itu hadis. Kecuali zakat temuan, rikaz. Ya, rikaz itu 5%. Nah, itu nemu barang. Baru kemudian umpamanya harta karun itu anunya klasiknya begitu. Tapi kemudian ada yang menanalogikan, wah dapat pensiunan 1M. Wah itu juga itu pensiunan presiden ya. Ya jadi 2,5% itu hadis. Jadi ketentuannya saya gitu. Nggak tahu itu. Iya. Saya nggak tahu itu kalau ada info, ada fenomena. Karena di negara beda-beda. Kita kan di Indonesia juga di beberapa ormas juga dia kalau standar dia itu standar lokal dia gitu maksudnya dengan 2,5%. Kalau itu mah kebijakan masing-masing. Iya, kebijakan. Bahkan ada pesantren yang mewajibkan kepada wali murid itu 10%. Ada, ya makanya menjadi kontroversi. Ya wallahu a'lam bishawab. 2,5% buat zakat, 0,5%-nya buat pajak, Ustaz. Ya pernah sebagai wacana saja di Indonesia hubungan antara zakat sama wajak. Zakat sama pajak. Sejatinya kalau sudah pajak itu nggak usah zakat. Pajak itu kan bagi zimmi. Iya, 15%. Zimmi, kafir zimmi. Karena dia nggak ada bela negara. Islam bela negara, perlu biaya. Maka dia
kena pajak. Islam enggak, udah ada zakat. Itu kan pernah tuntas ya. Baru cuma sekedar wacana saja. Ya Allah a'lam bishawab. Allah alam soal. Ini sekalian kali ya, Ustadz Jamal. Gimana? Oh, sekalian nih, mumpung tadi udah mulai di apa namanya, udah dicolek dikit tuh. Itu ada kan PNS nih Ustadz ya, insya Allah ya. Terus waktu itu beritanya yang ada wakaf dari gaji PNS itu gimana Ustadz? Itu gimana sih? Ya bisa-bisanya yang punya kepentingan aja. Iya. Oh. Iya, kan ini negeri pajak. Di permen tuh kena pajak nggak? Kena. Permen pajak. Iya coba. Orang mati aja kena pajak. Itu kuburannya bayar nggak? Oh. Jadi tinggal 2 hari aja gitu Ustaz, maksudnya? Bukan, itu kan persoalan kepentingan aja. Okay. Iya. Ada kepentingan ya apa aja bisa. Besok juga nggak menutup kemungkinan yang punya jenggot tuh kena pajak. Iya. Jenggotnya putih, Ustaz. Apalagi yang jenggotnya putih. Kalau jenggotnya putih sudah haul, Ustaz. Sudah haul. Kalau yang itu belum, Ustaz. Belum haul. Itu belum masuk umur. Allahu Akbar. Baik, ada pertanyaan lagi, Bu? Yeah. Kalau tidak ada, kita closing statement. Nah, tidak ada? Cukup? Cukup. Tes. Cukup, alhamdulillah. Silakan Ustaz, kesimpulan materi hari ini, Ustaz. Oh, Insya Allah, tumben ini. Iya. Bukan. Moderator nyimpulin. Benar Bu. Ini suka lempar tangan sembunyi batu ini gimana? Ya, Bapak Ibu sekalian, bagus sekali saya diberi kesempatan. Sudah cukup lama kita bersama berkumpul dalam Zoom Majelis Al-Jamal ya. Ada alnya itu, mimnya ada alifnya itu, jangan nggak ada. Baik lewat kajian Ramadan yang sebelumnya adalah fikih, kemudian ada tafsir, kemudian ada balaghah. Ada banyak orang yang sama. Sebagai manusia biasa, tak menutup kemungkinan ada kata yang kurang pas di telinga Bapak Ibu dari saya. Demikian juga sebaliknya, kiranya pada kesempatan penutupan ini kita buka dada lebar-lebar. Kita hapus ketika ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, kata singkatnya, saya mohon maaf, sebaliknya juga barangkali di antara kita semua memohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Amin. Amalan Ramadan kita, puasanya, tadarusnya, tarawihnya, lalu senyumnya juga yang sebagai sedekah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kami mohon juga mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya juga. Kita cukupkan dengan baca kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.